rezeki itu pasti datang. Haleluya. Tidak usah dikejar. Nah, jadi kalau kita tulus lakukan kebenaran firman, Tuhan akan berkenan kepada kita. Perkenanan itu yaitulah jawaban doa. Itu yang pertama kali diberikan. Ketika doa dijawab, pastilah berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua, dicari lagi. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Baik, kalau sudah ketemu kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Kami minta nanti yang di altar bacakan ayat ganjil, audiens atau jemaat bacakan ayat genap. Kami akan bacakan perikopnya. Demikian. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang bersembunyi di dekat kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku, mengikuti kebenaran-Ku, maka aku akan melindungi engkau dari kesalahan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, dia akan dijadikan sebuah guru di dalam bait suci Allahmu, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya dituliskan nama Allahku, nama Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang Ayat 13 kita baca bersama-sama semuanya. 2, 3, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Pelajaran firman Tuhan hari ini kita ambil dari Wahyu, di mana ini adalah yang dibahas tentang jemaat Philadelphia, yaitu kita. Haleluya. Haleluya. Jemaat Philadelphia. Kenapa dengan jemaat Philadelphia? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Itu temanya perkenanan Tuhan, ya. Jadi dari kitab suci ini atau nats yang kita baca siang ini, kita akan mempelajari ada kurang lebih 4 poin perkenanan Tuhan bagi jemaat Philadelphia. Ya, yang pertama itu, ya, Tuhan berkenan mengabulkan doa, yaitu membuka pintu. Kemudian Tuhan juga, yang kedua, Tuhan juga berkenan memberikan kuasa atas segala kuasa gelap. Yang ketiga, Tuhan memberikan pengharapan, berjanji melindungi dari segala pencobaan. Yang keempat, Tuhan memberikan upah, yaitu mahkota dan kehormatan. Puji Tuhan. Nah, kita akan baca atau pelajari sedikit demi sedikit firman Tuhan. Pada poin yang pertama, baca ayat 8, silakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Iya, sampai di situ. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku membuka pintu bagimu. Bapak Ibu serta saudara, kalau bicara membuka pintu, ini adalah jawaban doa. Puji Tuhan.
doa dikabulkan. Ini pintu dibuka, doa dikabulkan. Ya. Terus kenapa? Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, perhatikan di sana. Kenapa doanya orang Philadelphia ini dikabulkan? Karena mereka menuruti firman dan mereka tidak menyangkal nama Yesus. Puji Tuhan. Nah, orang yang menuruti firman sebagaimana jemaat Philadelphia, mereka akan dikabulkan doanya. Dari mana ini Bapak pendeta ini bilang bahwa pintu dibuka itu pengabulan doa? Ya. Kitab suci Bapak Ibu tidak bertentangan, dan kitab suci itu biasanya itu saling connect satu sama lain. Ya, hamba Tuhan buka Matius 7 ayat 7. Ya. Matius 7 ayat 7. Nah, Bapak Ibu, bangsa Israel yaitu yang ada jemaat Yahudi di Philadelphia, mereka itu melakukan segala apa yang mereka bisa dari segala kelemahan dan kekurangannya. Mereka tidak punya kemampuan yang hebat, tetapi dari kekurangan mereka tunjukkan kepada Tuhan, ini kami Tuhan, ini hati kami, inilah kami semuanya jemaat Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Jadi dengan segala kekurangan itu mereka berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dari kita. Amin. Ya, silakan baca Matius 7 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Baca perikopnya. Apa di situ perikop? Hal pengabulan doa. Puji Tuhan. Minta diberi. Minta itu berdoa. Ketok, diketok, pintu dibuka. Ini doa dijawab. Ya. Jemaat Philadelphia itu mereka melakukan kehendak Tuhan sehingga doa mereka dikabulkan Tuhan. Inilah perkenanan Tuhan yang pertama yang terjadi bagi jemaat Philadelphia. Makanya nggak salah Bapak Gembala membuat nama jemaat kita ini jemaat hilang. Kenapa? Memang dari kekurangan, dari kelemahan. Ada lagi yang lebih parah lagi, miskin kata firman Tuhan. Mereka itu jemaat Smyrna. Ya. Smyrna, latar belakang kata Smyrna pun itu dari kata mur, pahit, tetapi mereka harum. Seperti itu. Nah, jemaat Philadelphia seperti ini. Jadi Bapak Ibu serta Saudara, kalau kita mau doa kita dijawab, kalau kita mau pintu dibukakan, lakukan firman Tuhan dengan segala kemampuan. Haleluya. Haleluya. Jangan kita nanti berdoa Tuhan, gomos, hujalo kita niat Tuhan. Ya. Pasu-pasu nasana sinuan kami di ladang Tuhan. Turun batang dogarong di situ. Berharap hasilnya tidak tol. Itu Tuhan berkati seperti itu. Gak mungkin. Ya. Ibadah tidak pernah, belajar firman Tuhan tidak pernah. Sekalinya datang minta doa. Doa nggak dikabulkan, salahkan gereja, salahkan Tuhan. Lihat jemaat Philadelphia, tidak salahkan siapa-siapa. Pertama mereka lakukan firman dulu. Puji Tuhan. Lakukan perintah dulu. Karena di ayat 8 itu jelas, Tuhan tahu segala pekerjaan mereka. Karena mereka mentaati firman Tuhan, makanya Tuhan buka pintu. Berarti terlebih dahulu jemaat Philadelphia ini lakukan firman perintah Tuhan, barulah doa dijawab. Haleluya. Kita siap lakukan firman Tuhan, amin. Ini kita terapkan ini, ya. Nah, supaya kita doanya itu boleh terjawab. Mengenai pengabulan doa, kalau kita baca lagi Yakobus 4 ayat 3, di sana dikatakan bahwa kita seringkali salah meminta, makanya doa itu tidak dikabulkan. Ya. Jadi kalau kita tulus lakukan kebenaran firman, Tuhan akan berkenan kepada kita. Perkenanan itu yaitulah jawaban doa. Itu yang pertama kali diberikan. Ketika doa dijawab, pastilah berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Nggak usah kita capek cari berkat itu. Karena berkat itu, saya pernah semalam cerita dengan seorang hamba Tuhan. Kebetulan dia intelektual, dia punya filsafat yang ringan.
Katanya rezeki itu kaki nyampah. Kalau kita kejar sekencang apapun, rezeki lebih cepat larinya, nggak terkejar rezeki itu. Tapi saking cepatnya, kalau rezeki sudah mau mengejar kita, bagaimanapun kita menghindar dari rezeki itu, kita pasti dapat. Rezeki itu pasti dapat. Haleluya. Nggak usah dikejar, biar rezeki ngejar. Haleluya. Saya selalu sampaikan kepada kita seperti Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Berkat, makanan, minuman, pakaian. Syaratnya apa? Cari dulu kerajaan Allah, maka ditambahkan. Artinya lakukan saja firman Tuhan, utamakan saja pekerjaan Tuhan, berkat ngikut di belakang. Haleluya. Gak usah dikejar-kejar. Ya, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua kita baca ayat 9. Silakan, Mas. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Iya, kepada mereka diserahkan jemaah iblis. Di antara jemaah Philadelphia atau di sekitar jemaah Philadelphia ada jemaah iblis. Artinya jemaah Philadelphia ini bersandingan dengan jemaat iblis. Bersandingan dalam artian tinggalnya mereka sebagaimana kita. Kita di sini ada minoritas, Bapak Ibu. Ya, kita bersandingan dengan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, sebagaimana poin yang kita berikan hari ini, ini adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaah iblis ini akan takluk kepada kita. Haleluya. Haleluya. Secara jasmani itu bisa dicontohkan sebagai manusia-manusia. Tetapi secara iman, jemaah iblis adalah kuasa-kuasa kegelapan yang mengintervensi kita. Kuasa gelap ini pun Tuhan mempercayakan kita untuk menginjaknya. Tuhan kasih kita kuasa untuk mengalahkannya. Haleluya. Ya. Wahyu 12 ayat 10. Silakan baca. Wahyu 12 ayat 10. Ya, banyak jemaat Tuhan tidak ada kuasa mengalahkan iblis. Tidak ada kuasa. Kenapa? Takut. Dia si panggilan. Nabudari roh di Indonesia. Ini kita nggak ada kuasa berarti ya. Coba baca Wahyu. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya, kuasanya yang diurapinya yang dinyatakannya kepada kita, terus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Sampai di situ. Dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam dan seterusnya. Diserahkan di kaki kita untuk diinjak-injak sama orang percaya, yaitu kita jemaat Philadelphia. Haleluya. Gak semangat. Haleluya. Ya, kita ada kuasa Bapak Ibu. Sakit, persoalan, kuasa gelap, semuanya tunduk di kaki kita. Haleluya. Ada filosofi yang seperti ini. Kita ini diperintahkan Tuhan untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dia adalah anak Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan, dia adalah anak Tuhan. Berarti kalau takut akan setan, dia anak. Siapa yang takut setan? Siapa yang takut iblis? Firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan. Kau anak Tuhan. Haleluya. Kalau kau takut akan setan, kau anak setan. Ya. Kepada kita sudah diberikan kuasa sebagai anak Tuhan. Kita satu-satunya yang harus kita takuti adalah Allah yang Maha Kuasa. Di luar itu gak perlu takut. Bagaimanapun modelnya, jeleknya, gak usah tunduk kepadanya, apalagi sujud kepadanya. Ya, ini. Kita sudah punya kuasa. Kenapa seringkali kuasa tidak nyata? Kenapa seringkali kuasa tidak terjadi? Kenapa seolah-olah iblis mengganggu kita, selalu menggerogoti kita?
Karena kita tidak taat firman Tuhan. Lihat jemaat Philadelphia, mereka taat firman Tuhan, makanya mereka dikasih kuasa untuk menginjak setan di bawah kaki. Ya. Nats ini mengatakan bahwa iblis itu diserahkan di depan kaki mereka, tersungkur. Ya. Jadi Bapak Ibu, kuasa gelap tunduk sama kita. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang takut. Sakit penyakit, enggak usah. Tapi satu hal saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Memang kita dikasih penghiburan oleh Roh Kudus. Ya, penyakit akan sembuh. Amin itu. Seringkali saya sampaikan, konsep kita bukan sembuh jasmani saja. Memang sembuh jasmani itu harus, tapi utamanya sembuh rohani. Haleluya. Ya. Tapi kalaupun ada sakit jasmani itu juga harus sembuh. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa. Jangan pernah lupakan Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kalaupun Tuhan izinkan kau sakit, jangan pernah salahkan Tuhan. Amin. Amin. Yang sakit amin. Yang bersaksi tadi, dua-duanya hamba Tuhan yang bersaksi itu sakit. Kalaupun kau sakit, jangan salahkan Tuhan. Kita usah buka ayatnya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7, Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah damai sejahteraku bagimu. Kenapa Tuhan berkata begini? Karena di ayat sebelumnya Rasul Paulus berdoa berulang kali supaya duri dalam daging yang utusan iblis yang ada dalam tubuhnya itu diangkat Tuhan. Itu penyakit. Sampai Rasul Paulus selesai dalam pekerjaannya di dunia ini, duri dalam daging itu tidak lepas. Penyakit itu tetap di badan. Rasul Paulus itu bukan tidak hamba Tuhan, rasul. Bahkan rasul terbesar. Tetapi penyakit itu ada. Nah, bukan berarti kalau kita sudah punya kuasa segala-galanya bisa kita teki, ya. Maka ada pendeta dulu, ya. Gak usah disebut nama, tabrakanlah, ya, keluarga jemaat. Saya juga nggak tahu, nggak lihat saya sebenarnya. Ada jemaat Tuhan yang cerita, tabrakan jemaat, meninggal, datang pendeta. Dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit. Ini mencobai Tuhan ini. Ya, harus disesuaikan Bapak Ibu, ya. Makanya kesaksian juga sintua kita bapak-bapahan yang dari cabang Kampung Merdeka, mereka doakan nama. Saya tanya berapa umurnya, sudah 78. Oh, saya suruh baca, ya, masuk 90. Umur berapa di sana? 60 sampai 70. Kalau kuat 80, apa katanya? Kebanggaannya adalah penderitaan, sakit penyakit itu kebanggaannya. Kalau usia lewat 70, kebanggaannya cuma penyakit. Maka kalau jumpa umur yang di atas 70 dengan yang 70, sakit mama. Ya. Aku sutur kok luas. Memang mulai nih, Om Nika. Aku bulat rumah. Ya, datang yang satu lagi umur 60 kayak Bapak Gembala. Tuhan, kuli-kuli kota bubu. Kebanggaannya penyakit, ya. Jadi kalau sudah umur 78, kita doakan lagi dalam nama Yesus sembuh sempurna. Tuhan tentukan itu. Pakai analoginya, ya. Jadi jangan mau disesatkan dengan iming-iming yang tidak benar. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau masih pas, contoh kan di bawah umur 60, ya. Karena memang itu sudah Tuhan membuatkan di awal. Jadi kalaupun kita ada yang sakit, kalau di antara kita ada yang tidak kunjung pulih, jangan pernah berkecil hati, jangan bilang, mana ada kuasa. Gak ada kuasa. Jangan katakan seperti itu. Haleluya. Ya. Tuhan beserta dengan kita dan kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Ya. Nah, jadi tadi kesaksian Ibu Burhoming, puji Tuhan. Ya. Kemarin itu udah ngeri juga. Ya. Persis sekali seperti yang mereka bilang, memang sudah mau berangkat mereka.
Masa bilang bunga. Ya. Tetapi kami berdoa ke sana dengan Ibu Opung Brami. Kami doakan, puji Tuhan. Tapi bukan karena doa pendeta itu semua, karena iman. Amin. Amin. Karena iman. Ya. Jangan berhalakan pendeta, jangan putuskan pendeta karena imanmu. Didoakan pendeta pun sampai berapi-api, nggak bisa berapi-api sampai berair-air mendoakannya, nggak akan sembuh kalau tidak beriman yang sakit itu. Ya, makanya semboyan kita doa orang benar besar kuasanya nggak dilanjutkan sayang kali. Bukan asal orang benar, bila dengan yang ada syaratnya, bila dengan yakin. Syaratnya ya, harus seperti jemaat Philadelphia. Bagaimana jemaat Philadelphia? Taat kepada perintah Tuhan walaupun kemampuannya sedikit. Haleluya. Kita lakukan hal seperti itu, kita akan lolos dari pandangan antikristus. Amin. Ya. Lolos. Kalau kita sesuaikan dengan skema iman kita dari skema tabernakel, kalau sudah bicara ayat 10 ini, poin yang ketiga ini, itu sudah bicara sayap burung nasar. Di mana sayap burung nasar itu berpijak pada ruangan suci, Bapak. Ya. Ruangan suci itu ada pelita emas, itu seperti sana, dan juga di sebelah kanan ada meja roti sajian. Ya. Pelita emas, meja roti sajian, itu sayap burung nasar. Kalau sudah seperti itu, simbol sayap ini artinya kita terbang. Simbol sayap itu artinya kita terbang, lepas luput dari pandangan antikristus. Seperti itu. Ini yang Tuhan janjikan kepada jemaat Philadelphia. Kenapa? Tuhan berkenan kepada mereka karena jemaat Philadelphia taat akan firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus. Banyak di antara kita yang menjadi menyangkal nama Yesus, seperti Petrus menyangkal Yesus. Bukankah kau kawan mereka? Bukankah kau bagian dari mereka? Saya nggak kenal itu. Apa yang kamu katakan? Itu menyangkal. Banyak juga kita yang orang Kristen seperti ini. Ketika orang-orang yang bukan Kristen, ketika orang-orang yang bukan karismatik, yang bukan Pentakosta menanya kita, kau itu Pak Pentakosta, wah, itu kau nggak mudah kau kan? Oh, akan ini. Tidak bisa jadi saksi. Jadi kita harus bisa seperti jemaat Philadelphia. Jangan pernah sangkal Kristus. Amin. Amin. Ya. Kemarin kami ada sharing juga ya dengan hamba Tuhan. Sharingnya begini, ada di suatu tempat.
ya, orang-orang berdebat tentang darah, ya. Jadi katanya, ya, kan inna Yesus do, inu mah, darah do, alang mah, sibuk do, kan inna do, dia lah udah. Jadi kalau pakai ayat kita orang-orang kayak gitu pusing kita, nggak akan peduli dia. Ya udah, dia pakai otot, kita juga pakai akal. Yesus katakan, makanlah ini darahku, minumlah ini darahku, makanlah ini dagingku. Siapa yang makan darah dan daging Yesus, dia pengikut, murid. Potong babi, makan daging babi, makan dari babi, dia pengikut, murid. Potong anjing, ya kan? Makan daging anjing, makan darah anjing, pengikut, murid. Aku cuma Tuhan yang bilang itu. Jangan mau makan. Haleluya. Kalau kita makan, maka kita jadi pengikutnya. Bayangkan babi, ikutlah kita. Karena babi aja malu dia jadi babi. Perhatikan anak babi, tidak ada yang mau kepalanya ke atas, ke bawah aja malu dia. Mau kita pengikutnya itu. Ini pakai akal, ya. Kalau yang kita dia nggak begitu. Saya sudah berulang-ulang sampaikan, ya. Di Perjanjian Baru itu 3 kali ditekan, ya. Dari 613 ayat, maksudnya poin hukum turunan hukum Taurat, cuma 4 yang dipertahankan, ya. Itu sudah berulang kali. Dari yang mati dicekik, ayo jauhkan diri dari daging yang mati dicekik. Mana nih maksudnya? Dari daging yang mati dicekik, dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, percabulan, darah. 4 itu. Ini sejajar. Makan darah sama dengan bercabul. Makan darah sama dengan makan yang dipersembahkan kepada berhala. Makan darah sama dengan makan daging yang mati dicekik atau mati lemas atau bangkai. Jadi jangan makan darah itu, sama dengan bercabul. Ya. Nah, jadi kita harus taat firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, supaya apa? Supaya janji Tuhan, perkenanan Tuhan untuk kita lepas dari pandangan antikristus itu bisa terjadi. Bapak Ibu, bukan main-main loh, bukan nakut-nakutin. Kalau kita sesuai dengan skema iman, skema tabernakel, kita masih di halaman, masih dalam tahap ya pola pembasuhan dan sebuah korban perkara. Kita itu masih anak-anak rohani dan akan diinjak-injak oleh antikristus. Memang kita akan selamat kalau kita bisa bertahan menahan sakitnya aniaya. Ya. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, sekarang ini ada corona, ada vaksin yang harus disebarkan ke rakyat Indonesia. Banyak pendeta yang mengatakan vaksin itu 66. Jangan percaya Bapak Ibu. Kalau datang vaksin semua, yang mau divaksin, divaksinlah. Kecuali alasan kesehatan, alasan takut jarum suntik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau alasan firman Tuhan, tidak ada larangan untuk divaksin. Haleluya. Divaksin semua. Tapi kalau ada alasan lain, ya selain firman Tuhan, nggak apa-apa, itu hak masing-masing. Ya, karena kalau yang firman Tuhan katakan bukan yang seperti itu terselubung. Antikristus yang Tuhan bilang itu terbuka, ya, terbuka, dan itu jelas. Nah, jadi kalau yang seperti itu jangan percaya. Nah, kemudian kita kembali kepada teks bahwa kita akan diluputkan dari pandangan antikristus. Pada masa aniaya atau masa tribulasi, kita akan lepas dari sana. Sebagaimanapun maraknya penyiksaan yang dibuat oleh antikristus kepada makhluk yang ada di dunia ini, kita luput dari pandangan mereka. Barangkali saya kasih contoh sedikit, saya coba berasumsi, contoh mereka datang kemari, tapi kita anak-anak Tuhan, bisa saja mereka nggak lihat kita di sini. Atau ketika kita ada persekutuan, mereka malas kemari. Ketika kita sudah selesai ibadah, sudah kosong gereja, mereka datang. Mana pendeta? Tidak jumpa. Dicari pendeta ke kamar, gak ada pendeta. Ya. Banyak pendeta lagi pelayanan doa di rumah jemaat. Setelah pergi, pendeta kembali, gak ketemu.
masih analogi saya saja, asumsi saya saja, ya, perkiraan saja. Tetapi Tuhan itu maha kuasa untuk melindungi kita dari pandangannya itu. Haleluya. Jadi itu pasti terjadi. Masa antikristus masih pasti terjadi. Ya. Nah, kalau kita sesuaikan dengan skema iman tadi, itu ada kaki dian, pelita emas dengan meja roti sajian. Ini artinya harus belajar firman sungguh. Meja roti itu firman dan kaki dian itu Roh Kudus. Harus belajar firman sempurna dan penuh Roh Kudus. Haleluya. Yang sudah penuh Roh Kudus. Banyak yang tidak berani angkat tangan karena belum pernah bara. Ada yang bara di sini? Kalau bara enggak ukuran penuh Roh Kudus. Haleluya. Penuh Roh Kudus itu Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Saya kurang hafal juga. 9 rasa. 9 poin buah roh. Buahnya 1. Itu harus ada dalam diri kita. Kalau itu sudah ada, nggak usah capek-capek tanya pendeta. Saya sudah penuh Roh Kudus, nggak usah capek-capek. Dari buahnya lah engkau kenal mereka, firman Tuhan. Haleluya. Ya, kalau bahasa Batak seringkali saya dengar, dantar perbuehun ribang atau jauh. Kalau kita anak setan, seperti yang tadi takut setan, nggak mungkin kita bisa berbuah seperti anak Tuhan, tapi Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalaupun kita ya mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu masalah, jangan pernah bimbang. Yang penting belajar firman sungguh, terima Roh Kudus sungguh, ya, karena itu sayap. Nah, ini jemaat Philadelphia lolos di sini, lolos. Berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita pelajari, berarti jemaat Philadelphia sudah dewasa.